Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini kita akan bercerita tentang standar kecantikan wanita dari masa ke masa, yang ternyata kecantikan itu udah aneh dari zaman dulu ya kan. Seperti yang kita ketahui kalau kecantikan itu memang sifatnya relatif. Soalnya dari masa ke masa beda lah standar kecantikannya. Bukan dari masa ke masa aja bahkan zaman sekarang beda negara beda standar kecantikannya. Jangankan beda negara, beda orang aja pun pasti beda selera kecantikannya ya kan. Tapi tahu nggak kan, ini laki-laki wajib tahu ini ya kan. Kalau masa-masa abad pertengahan itu standar kecantikannya ngeri kali, udah ngeri bikin pusing. Apa aja dia, langsung aja kita bahas ya, ini dia. Here we go. Nah, kalian tanya mulai dia mikir, mana gak bikin pusing coba? Aku kalau pakai kayak gini cantik nggak kejengkang ya? Tahu kalian kejengkang itu kan, jatuh terlentang gitu. Udah lah, gak usah pakai itu, gak cantik gak apa-apa lah daripada bikin pusing ya kan. Nengoknya udah sesak napas salah. Capinsus ini sendiri merupakan sepatu hak yang super tinggi yang digunakan oleh cewek-cewek pada abad ke-15 sampai ke-17 untuk melindungi gaun mereka dari tanah. Karena pada waktu itu kan cewek-cewek di sana pakai pakaian dress yang panjang-panjang, ngembang-ngembang, ribet lah pokoknya gitu ya kan. Nah, jadi mereka menggunakan sepatu ini untuk melindungi pakaian mereka, gaun mereka itu tadi dari tanah. Selain itu, si Capinsus ini sendiri merupakan penegas status sosial dari si cewek-cewek yang pakai ini tadi. Makin tinggi dan mewah si Capinsus ini tadi, makin tinggi juga lah status mereka di masyarakat. Oke lah, masih bisa diterima ya kan kalau fungsinya tadi untuk melindungi pakaian mereka dari tanah. Tapi kalian bayangkan aja, tingginya itu bisa sampai 50 cm. 50 cm, setengah meter. Kalian bayangkan aja tinggi haknya itu 50 cm itu kayak mana ya kan. Ribet-ribet kali lah ya, dipotong sikit gitu kenapa gaunnya ya kan. Biar gak usah tinggi-tinggi kali, udah bentuknya ya kayak gitu. Haknya di tengah gitu, aduh. Kaki tingginya hak sepatu ini tadi yang pakai itu harus dibantu sama pembantunya kan kiri, dipegangi, dituntun gitu jalannya kan. Kalian bayangkan, bu cantik aja ribetnya setengah mati ya kan. Next. Nah, yang ini gak kalah aneh ini. Kita memang sekarang menggunakan face shield yang seperti ini, itu kan untuk melindungi kita dari serangan virus corona. Tapi kalau yang ini enggak. Mereka gunakannya untuk apa tahu kalian? Untuk melindungi makeup mereka. Jadi face shield pada tahun 1939 itu dibentuk kayak kerucut gitu ya kan. Dan fungsinya itu untuk melindungi makeup mereka supaya tetap cepat, tetap cantik, membahana gitu ya kan. Dan mereka selalu membawa face shield ini untuk digunakan pada waktu hujan maupun pada turun salju. Jadi walaupun hujan maupun salju, mereka tetap cetar walaupun badannya basah biarin aja. Yang penting mukanya cantik gitu. Tapi bisa nggak kalian bayangkan kalau ini lagi jalan ya kan, ini cuma laki-laki nih ya kan, mau ngomong lah gitu ya kan, dia masih pakai ini, itu pasti laki-lakinya berdirinya agak jauh ya kan. Dia takut kecucuk karena itu kan runcing, modelnya runcing gitu ya kan, kayak mulut bangun gitu ya kan. Next. Dulu cewek juga dianggap belum 100% cantik dan feminim kalau tidak punya lesung pipi. Pada tahun 1923 ngetren nih suatu alat untuk membuat lesung pipi. Jadi alatnya ini tuh berupa kawat yang dilekatkan dari telinga ke dagu terus ke pipi gitu kan. Kayak gini lah, kayak samping ini kan. Gunanya apa? Kan ada tonjolan itu yang di pipi gini kan. Itu mereka beranggapan kalau lama-lama pipinya itu bisa berlubang dan membuat lesung pipi. Wow. Inilah. Mau buat lesung pipi aja ribet ya kan. Tapi aku ada satu loh di sini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Dulu waktu kurus ada loh apa karena ketutupan pipi ya? Pokoknya ada loh dulu. Zaman dulu lesung pipi ya, kalau zaman sekarang modelnya dagu tirus gitu dagunya kecil gini, runcing gitu. Supaya runcing ininya dikasih lakban, ini dikasih lakban.
gitu-gitulah ya. Next. Ini kebalikan dari zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang kan cewek-cewek mesti nunggu 7 purnama dulu gambar alis baru kelar ya kan. Kemana-mana bawanya pensil alis ya kan. Malah ada yang bilang hidupku tanpa pensil alis bagaikan ambulan tanpa wiu 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 gitu. Nah yang dahinya jenuh kayak aku gitu ya kan, tutup-tutupi pakai podi supaya nggak nampak lapangan pesawatnya. Nah zaman dulu nggak weng, supaya dibilang fashionable, mereka mencukur garis rambutnya setinggi mungkin, makin tinggi makin bagus lah pokoknya. Udah gitu alisnya juga dicukur. Oh no. Yang bayangin lah weng, mungkin cewek-cewek zaman dulu bisa melihat penampakan semua ya kan. Karena mitosnya kan kalau alisnya dicukur bisa nengok penampakan gitu ya kan. Kok balik lagi ke kisah misteri nih. Next. Nah yang ini juga sama lah ya kan kayak zaman kita sekarang. Tapi tengoklah putihnya, jangan putihnya kayak tembok yang di belakang aku ini ya kan. Tapi pada zaman dulu untuk mendapatkan kulit putih itu digunakan suatu produk yang cukup ekstrim. Produk kecantikan seperti timbal dan cuka banyak sekali digunakan pada masa itu. Efeknya sih memang bisa buat kulit jadi super putih, tapi makin lama dia bisa membuat kulit kuning dan tidak bisa balik lagi. Saking populernya produk kecantikan ini tadi, Ratu Elizabeth I juga menggunakannya, bahkan dia sampai kecanduan dengan produk ini, sehingga membuat kulitnya menjadi terlalu putih dan dijuluki dengan Mask of Youth dalam sejarah. Tapi ironisnya, standar kecantikan di Inggris pada zaman sekarang itu malah berubah. Mereka malah menyukai orang-orang yang berkulit agak gelap karena mereka menganggap itu eksotis. Bahkan ada ini ya, orang-orang Inggris sendiri, kalau musim panas gitu kan, mereka berjemur itu di pantai-pantai gitu kan, supaya kulitnya agak gelap. Next! Masih di Inggris dan dalam periode yang sama, muncul juga tren kecantikan untuk menggambar urat vena. Jadi cewek-cewek yang berstatus sosial tinggi maupun bangsawan menggambar sendiri urat vena mereka dengan menggunakan tinta biru. Mungkin mereka menggambar itu untuk menekankan kalau mereka itu darah biru ya. Jadi darah biru aku nih, itu mungkin ya kan. Next. Nah, pada masa ini, Ratu Victoria melarang segala macam penggunaan jenis kosmetik. Tapi cewek-cewek di sana nggak mau ambil pusing, biar aja dilarang pakai kosmetik. Aku bisa kok tampil cantik tanpa kosmetik. Tapi caranya bukan tampil natural gitu, enggak, Kalian tahu, supaya bibirnya merah digigiti orang itu. Gitu. Supaya pipinya merah, kalian tahu dia apa itu? Tabok. Tapi ditabukin sendiri. Jangan kalian pikir nanti ditabukin mertua ya kan. Kalau kurang merah sini aku bantuin taboi. Seneng kali aku taboi orangnya kan. Enggak lah bercanda. Aku orangnya lemah lembut kok. Lemah lembut kali Next. Pada abad ke-19, penggunaan arsenik ngetren banget untuk membuat muka menjadi berseri-seri, mata jadi berbinar-binar, dan badan jadi bagus. Karena arsenik ini sendiri berbahaya dan memiliki efek samping yang ngeri. Jadi kalau arsenik ini tadi terakumulasi di kelenjar tiroid, bisa menyebabkan gondok dan mengakibatkan kematian. Kalian tengoklah ini para pria, para laki-laki, kalian tengoklah ini ya perjuangan wanita untuk tampil cantik ya kan. Tahi lalat sering dianggap sebagai beauty mark, tapi pada abad ke-18, cewek-cewek di sana menggambar sendiri tahi lalat mereka dengan bentuk dan posisi yang berbeda-beda. Dan masing-masing bentuk dan posisi itu memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi tahi lalat bisa dijadikan kode juga, Di antaranya bentuk setengah lingkaran yang merupakan ajakan untuk ngedate. Jadi mungkin dia nggak berani ngomong langsung ya kan. Di gambarnya tahi lalat setengah lingkaran terus dia bilang ya ngedate gitu ya kan. Bentuk cupid yang berarti sebagai tanda lagi jatuh cinta. Tahi lalat bentuk cupid gimana ya? Cupid bukannya yang nembak-nembak panah itu bukan? Kan tahi lalat itu ya kan. Tato di atas bibir sebagai tanda single dan bebas dilamar. Aku ada nih, 2 lagi. Tuh. Kalau kata mak aku sih artinya cerewet. Padahal aku gak cerewet kok, aku pendiam, gak banyak ngomong, pendiam, kalem gitu. Kalau dibilang cerewet.
Dan di pipi kanan artinya sudah menikah, sedangkan di pipi kiri artinya janda. Kasihan kalian anak gadis yang punya tai lalat di pipi kiri ya kan. Padahal belum nikah, masa dibilang janda? Untungnya zaman dulu ya kan. Nah itu tadilah standar kecantikan wanita dari masa ke masa yang bikin pusing ya kan. Ada yang pakai sepatu tingginya bukan main, ada yang pakai pelindung wajah bentuknya aneh, ada yang pakai penjepit-penjepit pipi, ada yang mencukur alis dan rambutnya, bahkan sampai ada yang menggunakan zat kimia berbahaya. Tapi apapun itu, itulah standar kecantikan pada masa itu ya kan. Bersyukurlah kita wanita-wanita pada zaman sekarang ini. Saya pernah bayangkan, hai para ratu alis, kalau kalian harus tinggal di sana tanpa alis cetar kalian itu. Oh, no. Nanti yang biasa pakai sendal jepit, kayak aku lah termasuk gitu ya kan. Harus memakai sepatu yang bentuknya dan tingginya 50 cm. Cantik nggak patah kaki iya ya kan, masih plekok-plekok aja. Terima kasih buat kalian yang nonton channel ini sampai habis. Yang belum subscribe, aku nggak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk subscribe weh. Aku tunggu juga like dan komennya. Karena ini masih suasana lebaran weh, aku dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kesalahan-kesalahan kata, tolong dimaafkan ya, jangan diambil hati ya weh ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video and bye bye.